channel SMP Negeri 12. Teman-teman, kita kedatangan tamu istimewa hari ini bersama Pak Blangkon. Pak Blangkon biasanya kan ngobrolnya sama Bapak Ibu guru atau staf ya. Ini kebetulan ada siswa spesial kita dari tim OSIS yang hampir mantan ya. Ayo kenalan dulu dong, namanya siapa? Hai, perkenalkan nama saya Azan Kirana, biasa dipanggil Lintang. Oke, Mbak Lintang ya. Ini kebetulan Pak Blangkon nggak ngajar di kelas, ya, nggak ngajar di kelasnya Lintang, jadi mungkin kurang deket ya. Nah, makanya kita kumpul hari ini tujuannya biar lebih kenal gimana sih selama hampir 1 tahun lebih ya si OSIS ya. Kebetulan Lintang ini posisinya sebagai apa di OSIS? Saya sebagai wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS, tapi lebih aktif daripada ketua OSISnya ya, nggak apa-apa ya. Jadi karena mendekati pergeseran, rencananya kapan mau itu? Kayaknya sehabis PAS. Oh, gitu. Sepertinya. Ini baru penetapan yang PMR dulu ya. Oh, oke. Jadi gini teman-teman, di sekolah kita ada PMR juga yang malah kadang kegiatannya lebih sibuk daripada OSIS ya. Itu menurut Pak Blangkon sih, kalau punya usul gimana? Ini nanti nih Falsa yang calon ketua OSIS berikutnya, kalau bisa itu idenya Pak Blangkon mikirnya gini ya. Kalau bisa OSIS itu juga membawahi PMR. Jadi ya, karena PMR kan harusnya bagian dari OSIS, bukan terpisah berdiri sendiri ya. Itu adalah sebagai sub yang mendukung penuh untuk kegiatan OSIS. Oke. Nah itu, jadi sangat sibuk ya di OSIS itu. Kalau dibilang sibuk nggak terlalu sih, tapi kalau misalnya pas ada event baru itu sibuknya di situ. Oke, jadi harus ada event. Nah sayangnya ini Pak Blangkon sering menyayangkan OSIS kebayangnya itu menjaga parkiran. Iya nggak ya? Gitu ya. Mudah-mudahan nanti di periodenya Falsa tidak seperti itu ya. Ada hal baru. Oh iya, kemarin juga dengar-dengar Pak Blangkon mau ada rencana nih dari OSIS tanggal 25 besok kaitan dengan Hari Guru. Apa nih rencana? Bocorannya dikit aja biar teman-teman nggak penasaran. Besok tanggal 25 November kita acaranya itu pentas seni buat murid ya, buat seluruh siswa, penampilin tentang Hari Guru besok. Gitu. Jadi full dikendalikan sama OSIS ya? Iya. Biasanya kan Hari Guru ya Bapak Ibu guru yang jadi petugas upacara yang nah ini enggak. Ini besok yang ngeplot dari Paskib ya kalau nggak salah. Iya. Ada OSIS juga mengandalkan. Pak Nana masih ingat dulu waktu kalian mau hari jadi SMP 12 ya, bikin event itu luar biasa itu. Nah itu di situ kan benar-benar ternyata OSIS mampu untuk mengkoordinasi seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti kedepannya juga semakin baik. Amin. Banyak kegiatannya. Oh ya, Lintang ini di kelas 9 apa? F. 9F. Oh jadi satu kelas dengan Diki ya? Iya, dengan Rani juga. Ini ada ya, ini teman-teman di belakang kamera nih ada 2 orang yang satu kelas dengan Lintang. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Sebenarnya di sini Pak Blangkon tidak menentang gitu ya ngobrolnya. Pengennya santai. Kita hanya menceritakan apa sih yang ada di SMP Negeri 12 yang kaitannya mungkin dengan OSIS, atau mungkin tidak langsung berkaitan dengan OSIS tapi berkaitan dengan semua kegiatan yang ada di SMP 12. Lintang selama jadi pengurus OSIS ikut ekskul juga nggak nih? Dulu sempat ikut, cuman keluar soalnya kurang betah sama itu. Ekskulnya apa dulu? Aku dulu karate. Oh karate. Oh iya, kenapa sampai bubar jalan ya? Ada ceritanya sendiri lah. Sebenarnya nggak ada cerita yang gimana-gimana sih, cuman waktu itu tuh senseinya, gurunya, pelatihnya itu agak terlalu keras ya, mungkin harusnya seperti itu, cuman kita agak gimana gitu. Habis itu buat karena waktu itu juga event-eventnya banyak, jadi mungkin saya keluar dari menyesuaikan dengan kegiatan sekolahnya agak keteteran ya, yang jelas itu. Oke, itu jadi teman-teman, ekskul itu sebisa mungkin menjadi pelengkap ya. Ini teman-teman jurnalis juga
Pak Nano apa dari Pak Blangkon, ini bolak-balik keliru ya ngomong Pak Nano terus ya. Pak Blangkon itu harapannya tetap eksis dengan ekskul, tapi juga jangan lupa dengan kegiatan rutin sekolah itu ya. Iya. Jadi itu kadang-kadang menyeimbangkan antara OSIS dengan akademis. Itu punya trik khusus nggak sih Lintang kalau kayak gitu? Nggak ada. Kalau itu tergantung otaknya mungkin kan misalnya. Iya. Pas kalau ada event yang benar-benar menuntut kesibukanmu sangat ketat, pamannya, kamu gimana ngatur jadwalnya dengan kegiatan sekolah, dengan pelajaran? Banyak izinnya sama gurunya atau gimana? Banyak izinnya ya. Iya. Tapi terus terang nanti mungkin di hari yang lain kamu harus mengganti jam yang hilang itu ya. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Apapun itu, sepanjang kegiatan itu positif, harus dilakoni dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau ada kehilangan jam pelajaran itu tidak mengesahkan ya. Yeah. Oh karena aku sibuk gini-gini ya. Yeah, Rusak pena itu kan tidak mungkin seperti itu. Jadi tetap harus memberi jam tambahan ya. Oke, nah itu. Oke. Selama ini OSIS dari periode ke periode berikutnya, harapan yang paling diinginkan oleh Lintang yang mungkin belum tercapai saat kamu ada di organisasi apa kira-kira? Mungkin buat ketua OSIS yang calon ketua OSIS besok ya. Itu mungkin sebisa mungkin ngatur pengurusnya dengan sebaik-baiknya ya. Terus kalau bisa sebulan sekali itu ada rapat buat mengintrospeksi kegiatan rutin kegiatan gitu ya. Seperti itu. Semacam evaluasi ya. Iya, buat evaluasi. Itu jadi itu fase ya. Nanti ada evaluasi harusnya ya. Evaluasi pentingnya di mana? Evaluasi itu maksudnya untuk apa? Buat mendekatkan diri sama pengurus lain sih, soalnya kan di jabatanku yang ini, yang katanya ini tuh pengurus OSISnya itu kurang saling deket, bertemu gitu ya. Jadi banyak yang kalau istilah zaman sekarang circle-circlean, kayak kelompok-kelompokan gitu. Gitu ya. Ya, jadi ternyata, susah banget kalau mau dikasih tahu sesuatu. Kalau nggak klop satu circle kadang nggak nyambung ya. Itu. Ya sebenarnya tidak hanya di dunia kalian aja ya. Di dunia orang dewasa seperti itu juga ada. Cuma organisasi itu tujuannya harusnya kan menjembatani semua karakter ya. Harapannya semua bisa terwakili, terus semua bisa diakomodasi, komunikasinya harusnya bagus. Nah, tapi ternyata itu tidak mudah ya. Ya, jadi mengakalinya ya dengan sering-sering ketemu, evaluasi. Oke. Kira-kira terus Lintang rumahnya di mana kan? Aku Sidarum. Sidarum. Ya, satu desa sama Diki, satu RT. Oh, tetangga. Iya, tetangga. Kalau kesini naik apa? Kadang naik sepeda, kadang diantar, kadang naik motor. Kalau misalnya nggak bisa nganter nih sama sepedanya, rusak mungkin. Ini Pak Blangkon mau tanya, kita punya fenomena anak-anak sekolah seneng pada naik motor. Nah, ini padahal kan secara hukum belum boleh ya. Iya. Tapi itu juga tidak bisa menyalahkan 100% karena transportasi umum yang dari rumah kalian ke sekolah kan langka ya, kadang-kadang nggak ada. Nah itu coba siapa di sini yang dari rumah bisa naik angkutan apa? Nggak ada ya? Ya nggak ada. Adapun mungkin harus jalan dulu dari depan rumah ke jalan raya ya, kadang jauh. Nah ini jadi ini harapannya mungkin untuk kalian besok kan calon-calon pemimpin ya. Iya dong. Nah nanti punya solusi apa kalau kayak gitu selain bawa motor sendiri? Ayo. Punya cita-cita apa dengan transportasi ya? Ini pertanyaannya agak tinggi tapi nggak apa-apa. Punya khayalan apa, impian apa? Di sekolah kita kayak ngadain antar jemput, tapi ya kita tuh ngasih bayaran loh. Oh gitu. Jadi setiap antar jemputnya itu berapa? Mungkin kayak ngangkot tapi dari sekolahan. Kita punya mobil tapi yang ukurannya lumayan gede. Oh iya, ya berarti kayak kalau di film-film itu ada bis sekolah. Iya. Itu ya. Iya, oke. Jadi itu ternyata nih siswa-siswa SMP Negeri 12 punya ide yang keren ini. Pengen punya bis sekolahannya. Ya. Harapannya ya itu ya. Sebenarnya pendidikan juga Pak Blangkon sebagai praktisi pendidikan ya
ya menyayangkan kalau transportasi itu menjadi kesulitan. Makanya kemarin sebenarnya sudah di salah satu cara untuk mengatasi masalah transportasi di dunia kalian itu dengan adanya zonasi. Zonasi itu sebenarnya mendekatkan rumah dengan sekolah. Karena apa? Saat jam 7 atau sebelum jam 7, antara jam 6 sampai jam 7 itu titik rawan kecelakaan lalu lintas itu tinggi sekali. Nah itu saat itu kan semua brol gitu ya, semua sekolah kerja ya, dan semua jenjang ya, kadang sekolahnya banyak yang jauh-jauh juga tuh. Nah itu jadi ya itu zonasi salah satu keuntungannya, walaupun banyak yang menganggap zonasi gini-gini, nah tapi salah satu yang disasar itu adalah intinya kalian itu lebih safety saat perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah itu, dan ya walaupun masih ada beberapa anak yang menggunakan sepeda motor ya, Lintang juga ya, paling yang harapannya Pak Blangkon tetap berhati-hati. Mau bagaimanapun kalian kan sebenarnya belum punya SIM ya, belum punya hak untuk menggunakan motor. Walaupun motor saiki kan gampang nganggo ya. Iya, nggak kayak motor zaman dulu kan pakai kopling, persneleng, macam-macam. Sekarang cuma gas, rem, wes rampung gitu aja, tahu-tahu sampai tempatnya. Nah, itu harapan Pak Blangkon, kalian itu berhati-hatilah saat di jalan. Oke. Ada pertanyaan nih dari teman-teman jurnalis buat Lintang. Apa? Tadi sudah ada yang mulai ngerekam tadi ya. Nah, mau disambung nggak tadi yang ngobrolin apa tadi Falsa? Sampai di tips buat menangani OSIS. Anggotanya dulu. Ya, karena menurut saya ya OSIS adalah figur contoh. Jadi sebuah contoh itu harus baik pastinya. Dari segi sikap, perilaku dan Oke, jadi ini biar denger ya. Salah satu calon pengurus OSIS tuh yang masih calon ya, kan belum pelantikan, masih nunggu, sabar. Jadi intinya gimana sih menjadi figur pengurus OSIS yang ideal ya, intinya kan yang dicari kan yang ideal ya, walaupun tidak bisa sempurna seperti itu nanti. Titik temunya di mana? Kalau tadi Lintang sudah memberi masukan ya berarti ya. Gimana salah satunya? Salah satunya evaluasi yang tadi, biar sesama pengurus OSIS itu dekat. Terus menjadi teladan mungkin buat para anggota OSIS lainnya. Terus disiplin aja sih kalau misalnya. 3 hal pokok ya. Satu, silaturahmi atau saling bertemu ya, untuk berkomunikasi, saling mengevaluasi. 2, memberi contoh yang positif ya, dalam hal apapun tentunya ya. Kemudian disiplin dalam artian dalam hal apapun kalian punya standar baik untuk melakukan, terus konsekuen ya, tidak perintah habis itu sakar seperti itu kan enggak konsisten namanya. Oke, itu ya teman-teman, obrolan kita sama salah satu pengurus OSIS ya. Ini OSISnya punya prestasi apa saja sih selama ini? Susah ya? Kalau Pak Nano lihat kemarin waktu punya event tahunan kemarin ya, OSIS cukup berperan. Kemudian waktu perpisahan ya, itu perpisahan kakak kelas kalian itu kalian juga ikut membantu toh, walaupun itu mungkin di balik layar, tapi kan tanpa adanya kalian juga tidak mungkin berlangsung semeriah itu kemarin ya. Itu jadi tidak mungkin hanya diurus oleh kakak kelas waktu itu yang kelas 9 tahun itu ya. Jadi kalian masih kelas 8 waktu itu ya. Ya itu kan OSIS juga intinya pengurus OSIS itu menurut Pak Blangkon satu ya, mau capek ya. Kalau nggak mau capek pasti nggak mau ya. Kayak Falsa itu kebetulan kayak Falsa ini yang baru ini kegiatannya apa aja ada. Di jurnalis ada, PMR ada, Paskib, ya ampun, kayak nggak ada orang lain. Iya benar. Ya mudah-mudahan harapan Pak Blangkon ya, dari sekian kegiatan ekskul itu anaknya itu aja. Ini gimana ini supaya kualitas angkatan ya. Tergantung diri sendiri sih kalau misalnya. Kadang-kadang kan lihat gini,
kayak yang kemarin semua ngelompok di 9F ya. Iya. Yang berani tampil, yang idenya banyak. Yang sekarang juga ada di 8C itu. Jadi ya kelas-kelas itu terus kayak gitu. Tapi mungkin itu kayak apa ya? Tapi bukan karma ya kayak gitu, bukan ya. Tapi memang apa ya? Karena mengumpul satu circle tadi mungkin komunikasinya jadi nyambung jadi itu. Jadi ternyata iya. Pergaulan. Iya. Mungkin kamu teman kelas aku OSIS dan aku benar tertarik ya. Iya. Kemarin waktu Pak Blangkon bimbing P5 di kelas 8C itu jadi ngerti karakternya kelasmu itu seperti apa ya. Jadi kenal satu-satu karena kalau bimbing P5 kan full time ya istilahnya, interaksinya intens. Jadi oh ya memang kemarin dapat julukan apa? Kelas paling selaras ya nih. Kelas 9 mungkin baru dengar ada istilah. Iya. Ya, Bu Tio itu memberi itu sebenarnya itu untuk menilai kalian bahwa kalian punya nakale karo pintere seimbang gitu lah ya. Iya. Bagaimana kelasnya Lintang, Rani dan Diki itu kan kelas aduh paling angel diatur itu. Bapak Ibu guru sampai aduh kayak gitu. Terus kelas 8C juga sama aja itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang menurut Pak Blangkon bukan nakal, tapi kalian itu punya energi lebih ya, yang dilalah sarana untuk menyalurkan energi itu nggak ada. Akhirnya ya kompensasinya bikin ribut, sulit diatur dan lain-lain mungkin itu. Nah oke. Kita ke hal lain selain di OSIS. Ini kan Lintang sudah kelas 9 ya? Iya. Rencananya mau ke SMA apa SMK nih? Tadinya mau ke SMK, tapi pas dengar ibunya salah satu teman saya itu ngerekomendasin SMA, soalnya gini kan kalau misalnya SMK harus PKL tuh harus cari sendiri, terus bayar sendiri. Jadi di bayangan saya tuh mengerikan banget. Terus seperti itu ya? Iya, jadi kalau misalnya SMA kan nanti kata ibunya teman saya ini itu nanti datang sendiri, jadi kayak undangan misalnya kamu murid berprestasi di SMA ini, terus nanti dapat undangan dari universitas gitu, jadi nggak perlu capek-capek daftar inilah itu gitu. Lah waktu SMK mau jurusan apa itu sebelum? Akuntansi, pengennya akuntansi, habis itu masuk STAN. Tapi kalau misalnya masuk STAN itu harus jalur mandiri. Gitu. Kalau misalnya SMA kan bisa aja dapat undangan, gitu ya. Jadi lebih enak. Oke deh, ya itu salah satu cita-cita ya. Iya. Walaupun mungkin istilahnya apa ya, tidak harus seperti itu. Iya. Ya, jadi enggak apa-apa ya. Karena kalau kemarin Pak Blangkon sudah nyoba waktu kelas 9A, 9B, 9C tak tanya satu-satu SMA apa SMK. Mayoritas menjawab SMK semua dari ya dengan berbagai alasan tentunya ya, istilahnya kenapa gini ya itu. Dan sekarang Wananu baru dengar kalau SMK itu seperti itu. Dulu Pak Blangkon juga pernah ngajar di SMK juga ya, ngajarnya dulu di jaringan komputer ya, jadi anaknya putri semua loh ngajarnya. Iya SMK ya, SMK spesial iya. SMK spesial ya itu juga di sana itu muridnya sangat sedikit ya, kebetulan memang bersaing ketat dengan yang lain. Anak-anaknya banyak anak putri, tapi kudu orang apa nggak takut kesetrum ya, karena kan bongkar komputer kerjaannya seperti itu. Kadang kalau yang sudah serius nanti harus menek tower seperti itu ya. Itu kalau yang udah bagus biasanya harus berani panjat tower, tapi di SMK itu waktu itu belum. Nah tapi dari sekolah yang seperti itu ada satu anak yang cukup pandai ya, dia terakhir itu di supervisornya Samsung kalau nggak salah. Nah itu sering kontak waktu itu, Pak saya mau kuliah lagi ya, dia waktu itu sempat juga keluar negeri kayaknya dia. Nah itu jadi kita nggak boleh ya istilah mengecilkan sebuah sekolah ya, kayak SMK nggak boleh. Jadi SMK itu tetap punya nilai lebih, SMA juga punya nilai lebih. Nah itu kalau kalian memang bercita-cita ingin meneruskan ke jenjang perguruan tinggi negeri atau swasta ya, atau ke PTN lah ya, ke perguruan tinggi, itu memang effortnya lebih ke SMA ya. Tapi kalau kalian mau modelnya
sambil kerja sambil kuliah. Ini orang-orang spesial ya yang seperti itu, karena tidak semuanya mampu ya, membagi waktunya itu sulit nanti. Tapi biasanya ada juga yang mampu. Itu kalian bisa ngambil SMK, karena SMK memang targetnya untuk kerja ya, jadi cepat mendapatkan pekerjaan. Nah itu kalian juga kalau pengennya yang ngirit, ada lagi jalur ngirit. Apa itu jalur ngirit? Sekolahnya jangan yang langsung S1, ambil D3. D3 tapi yang negeri kayak Poltekkes kayak gitu, itu banyak ya. Ini saya cerita istrinya Pak Nano sendiri ya. Pak Blangkon punya istri itu dari D3 dulu sampai sekarang terakhir sudah S2. Nah itu jadi kerja ya dibantu, waktunya luar biasa karena membagi antara waktu di rumah, di kampus sama keluarga itu nggak gampang gitu. Jadi terserah kalian nanti punya cita-cita mau apapun itu, yang penting satu niat dan kesungguhannya. Terus jangan berhenti di tengah jalan ya, kalau punya apa-apa berhenti di tengah jalan itu nggak menghasilkan apa-apa nanti. Saya kira itu. Ada lagi yang mau ditanyakan nih Diki? Soundman kita nih yang ngurusi suara untuk pengambilan video nih, ada? Nggak ada? Waduh, kok nggak ada ya? Oke, Rani, ini Rani yang biasanya rame nih. Apa? Artis kita ini bolak-balik ikut lomba film ya kemarin. Terakhir gimana nih yang di Perpusda, ada beritanya belum? Belum kesempatannya. Oke, yang penting ya, yang penting kalian selalu mencoba ya. Jangan sampai istilah patah semangat hanya karena tidak juara, itu jangan ya. Karena yang penting kan pengalamannya saat kalian punya event itu. Nah ini, oke, saya kira itu dulu ya hari ini ngobrol-ngobrolnya sama Lintang. Suatu saat podcast Pendalas disambung lagi dengan tema yang lebih menarik. Pak Blangkon punya rencana membahas tentang kenapa anak SMP 12 saat upacara gampang pingsan. Nah ini nanti jadi tema berikutnya ya. Nanti dibahas dengan teman-teman PMR ini yang sudah nyatetin satu hari sing semaput piro. Nah itu kan tiap hari Senin itu luar biasa. Pak Nano ya lihatnya ini kenapa ya. Coba nanti kalian yang dari PMR ditanya pingsan itu kenapa gitu. Apa karena tidur kemalaman, nggak sarapan dan lain-lainnya. Faktornya banyak ya seperti itu ya itu. Oke. Sampai sini dulu teman-teman Spendalas. Selamat beraktivitas. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Salam.